Kalau kalau ungkapannya si pendeta Gilbert itu, saksi Yehova sesat bisa dilaporin polisi nggak, Pak? Bisa, kenapa tidak bisa? Kan itu menimbulkan keresahan. Jadi bukan saksi Jehovahnya yang objeknya, tetapi menimbulkan keresahan. Mungkin boleh dicoba itu, Pak, dilaporkan polisi, Pak, si Gilbert itu kan ada videonya itu kan. Ya, yang penting barbuknya, Pak. Barbuknya kita dikasih. Seperti Daniel ini ada barbuk, kita jalan. Ada. Saya masih simpen videonya itu, Pak. Boleh, Pak. Dicoba, Pak, karena maksudnya yang begini-begini, kalau mau laporin semua. Ya. Yang Islam, yang Kristen, ngomongnya kita laporin semua, nggak urusan. Nah, nanti kalau yang kayak Nanda segala macam, ya pokoknya siap-siap barbekyunan saya nanti kan. Mengapa kalau misalnya melakukan seperti yang dilakukan Daniel Mananta ini, ya ini kan sudah termasuk penistaan. Dan tentu kita nanti dari Galarua tidak hanya berjanji, tapi akan memberi bukti, akan menindaklanjuti ini. Kita tidak peduli dengan siapapun ya. Sepanjang itu dasar hukumnya adalah bukan masalah agamanya, tetapi perilakunya ini sudah menimbulkan kegaduhan dan gangguan keamanan secara subtil. Itu ada dalilnya itu. Ya, Ini ada pengumuman perubahan lokasi ya pelaksanaan. Bu Lisoy, bisa tolong jelaskan ini Kopdar Galarua perubahannya? Mana ya, nih? Pak Paul. Ya, Pak. Perubahan lokasi. Putus-putus ini. Apa ini? Apa gimana, Pak? Tadi, Pak? Halo? Perubahan lokasi Kopdar. Oh, Kopdar akhirnya kita ganti lokasinya menjadi di Vape Hotel. Di Jalan Margonda, Depok. Halo. Lanjut Bu, jelas suaranya Bu. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut ya. Jelas kok sore Bu ya. Oh jelas ya. Jadi kopdarnya ditukar, tapi waktunya tetap tanggal 26, berarti minggu depan hari Sabtu, dimulai jam 10 sampai dengan selesai. Ya. Terus apalagi ya yang harus kita tambahkan, itu kapasitasnya rencana yang menghadiri itu kurang lebih 50 orang. Jadi kita sudah buat acaranya, Pak Santiamer pun sudah ikut ini ya, ikut bantu panitia, ikut bagian dari panitia lah, membuat acaranya nanti sebagus mungkin. Para pembina juga kita juga akan hadir, termasuk barangkali nanti akan pemilihan para satgas ya Pak Santiamer ya, Pak Santiamer. Betul Bu, lanjut melengkapi kepengurusan kita ya. Oke. Nah, kita harapkan sih juga dari ini kan yang Bandung kan sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari Jakarta. Kita harapkan juga yang Bandung bisa ikut juga gitu, timnya Pak Owen kalau bisa hadirlah gitu ya untuk meramaikan. Lebih-lebih dikit boleh kok. Ya nanti acaranya sudah kita atur sebagus mungkin ya dari kita untuk kita. Ya, itu saja kali, Pak. Apalagi yang harus ditambahkan ya? Udah semua. Oke. Sudah beres semua deh pokoknya, Pak. Dah. Ya. Oke, Pak Paul Derey. Baru pulang Pastor. Ya, anggup balik. Lagi
kontrakmen. Nanti saya bel dia bos. Baru pulang saya dari Turki sama Israel Pak. Suaranya kurang Luar jelas, Pak. biasa. Jadi Ini dari Eropa Amerika kelihatan sinyal kurang bagus ini. ya Pak Santi Amar dulu, Pak Santi Amar. Oke, terima kasih. Salam semuanya. Salam Pastor Paul dan teman-teman di seluruh dunia. Kita prihatin ya, saya termasuk Galarua lah ya, atas nama Galarua prihatin dengan perilaku daripada Daniel Mananta ini. Tetapi saya ingin menyoroti dari sisi lain aspek hukum dan perundang-undangannya lah ya. Yang pertama adalah mengapa ya, seperti yang dikatakan Pastor tadi, mengapa para pendeta ini takut mengatakan yang sebenarnya? Kenapa takut gitu? Seandainya mereka mengerti undang-undang atau menyisihkan waktunya saja, sedikit saja untuk memahami peraturan-peraturan yang berlaku di negara ini, sebenarnya mereka menyiasati, tidak perlu harus takut mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak perlu mengulangi apa yang dikatakan oleh Pastor Paul tentang Nabi Beneka ya, saya tidak perlu mengulangi. Tetapi satu hal, coba kita lihat ya. Mengapa kalau misalnya melakukan seperti yang dilakukan Daniel Mananta ini, ya ini kan sudah termasuk penistaan. Dan tentu kita nanti dari Galarua tidak hanya berjanji, tapi akan memberi bukti, akan menindaklanjuti ini. Kita tidak peduli dengan siapapun ya. Sepanjang itu dasar hukumnya adalah bukan masalah agamanya, tetapi perilakunya ini sudah menimbulkan kegaduhan dan gangguan keamanan secara subtil. Itu ada dalilnya itu, ya hukumnya. Kenapa mereka harus kena begitu? Karena dia mengemukakannya di ruang publik. Di ruang publik dia kemukakan itu. Sama dengan kalau seseorang atau siapapun sekelompok orang yang mengajarkan, mengembangkan, membicarakan masalah faham komunisme dan marxisme, ya itu ketetapan MPR nomor 25 tahun 1966 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 itu pasti ditangkap dengan hukuman maksimal selama-lamanya 15 tahun setinggi-tingginya. Kenapa harus ditahan? Karena dia berbicara di ruang publik. Tetapi kalau misalnya paham komunisme itu atau Leninisme atau Marxisme dibahas dalam suatu ruangan tertutup atau akademis atau universitas, nggak ada masalah itu. Nah demikian juga halnya sebenarnya kalau seperti pendeta-pendeta Gilo dan yang lain-lain ini mau memberi perhatian sedikit untuk menyatakan kebenaran itu, bisa dibicarakan di internal gereja, di dalam gereja, gedung gereja itu. Ya kan? Dia tidak menyalahi itu, karena itu adalah untuk memberikan pengajaran kepada jemaatnya supaya paham itu apa kebenaran dan bisa menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang menyebabkan gangguan keamanan. Tetapi karena mungkin mereka lebih tergiur dengan fulus, ya mereka tidak peduli, akhirnya mencari cara instan dan aman. Yaitu apa? Ini seperti Daniel Mananta ini. Sebenarnya yang lebih tahu apa motivasinya mengatakan itu adalah dia sendiri. Tetapi orang lain akan melihat kan apa yang sedang terjadi pada diri kawan ini sehingga dengan gegabah mengatakan itu dan melegalkan atau menafsirkan, sebenarnya dia nggak ngerti. Menafsirkan. Nah, ini adalah pembelajaran bagi kita, teman-teman kita dimanapun. Kalau memang kita tidak paham, ya lebih baik berdiam diri gitu. Tidak usah memberi komentar secara terbuka di publik. Tetapi kalau itu misalnya dilakukan dalam suatu pertemuan yang katakanlah bersifat ilmiah, tidak masalah. Karena disitulah difahamkan sebenarnya bahwa ini tidak boleh, ini bahwa sebenarnya adalah ini, begini. Nah, jadi karena saya nggak tahu ya Daniel Mananta ini juga pasti dia kurang paham lah peraturan perundang-undang. Jadi asal jangan orang Jawa bilang apa asal jeplak gitu. Ini asal jeplak ini. Nah, itu yang saya soroti dari teman-teman yang lain, termasuk para debaters atau apologet ini. Saya pribadi ini
pribadi, tidak ada gunanya meresponi orang-orang debaters itu seperti HMC News, HMC Channel itu, tidak ada gunanya buat apa? Buatlah itu untuk mereka sendiri. Karena itu nanti kita akan terpancing sehingga kita terciduk karena dilakukan di ruang publik. Ini ruang apa ini kan, dunia maya ini kan publik ini, semua tahu. Nah, jadi ini saja teman-teman buat kita, kalau ingin memahami ini dilakukan di ruang publik, di ruang tertutup. Nah, dalam hubungan inilah saya selalu menyayangkan dan bukan melulu ya, mengapa para intelektual atau para tokoh-tokoh intelektual daripada sebelah itu tidak mau, katakan aja, ya memang risikonya besar. Tetapi kalau kita lihat cara-cara mereka ini yang saya maksudkan itu, gini ya, ini sudah seperti cara-cara orang Yahudi sebenarnya ini. Ya bertransformasi, cuma merek dan labelnya beda. Tetapi kalau perilakunya sama, jadi tidak berlebihan kalau saya katakan mereka ini adalah Farisi atau Yahudi di zaman modern, sama saja ya. Dulu kan juga begitu. Coba kalau misalnya yang bertentangan dengan ajaran mereka langsung aja dihukum mati, sama saja. Tuhan Yesus saja disalibkan. Jadi udah sama. Jadi sebenarnya orang ini kita nggak usah kita sebutkan khilafah atau apalah. Memang mereka adalah Yahudi apa namanya, Yahudi aja lah gitu kan. Sebenarnya mereka inilah Yahudi modern. Gitu, Yahudi modern. Setiap orang yang kelakuannya sama seperti Yahudi itu adalah Yahudi modern. Enggak peduli dia itu latar belakang agamanya dan suku dan apa namanya itu pendidikannya. Jadi mari kita lebih cerdik untuk bukan menyiasati ya, cerdik melihat apa ini di negara Republik Indonesia ini aneh-aneh ini. Saya tadi ini saya tambahan aja, tapi ada kaitannya. Tambahan aja. Tadi saya baru mengikuti rapat persiapan Musyawarah Nasional Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPI). Nah, IPI ini adalah satu-satunya organisasi kebangsaan yang pertama di Indonesia dibentuk oleh Jenderal A. Nasution. Dan mereka lah yang berani dulu menentang itu Piagam Jakarta supaya kembali kepada konstituante Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mereka pun begitu sejalan dengan kita. Nah, ketua umumnya adalah cucu daripada Bung Tomo, pahlawan apa itu 10 November Surabaya ya. Sama pandangan mereka dengan kita sama, dan memang orang-orang yang pandangannya sama dengan kita itu selalu diterbitkan. Bagi saya sih nggak apa. Mari kita bergandengan tangan dengan Galarua. Nah, di situ ada juga yang pakai pakaian seperti yang dilarang selama inilah. Tapi moderat juga saya lihat, moderatnya dalam arti pandangannya bagus. Nah, yang saya katakan di sini adalah terlepas daripada apa agama kita, selama kita diikat oleh suatu paham kebangsaan, selama kita berjuang dalam kepentingan nasional, ya kesampingkan itu. Ya, itu kan urusan kita dengan Yang Maha Kuasa sama. Kesampingkan itu. Tetapi ketika kita mengadakan perbandingan head to head, apple to apple, memang bukan apple dengan apple lagi, udah berbeda ini. Tidak akan bisa, tidak ada titik temu. Maka yang ada adalah perseteruan dan terjebak di dalam penistaan itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, belajarlah wahai kamu para pendeta yang merasa sok suci, belajar Anda peraturan yang berlaku di Indonesia. Tidak usah atau tidak perlu takut mengatakan yang sebenarnya. Apa yang dikatakan pastor tadi apa? Apakah dia tahu itu si A ini begini? Apakah dia tahu si A ini begini? Kenapa ini dia mengatakan begini? Kenapa dia diam saja? Malah dia membela itu, ya kan? Mengatakan misalnya apa itu namanya? Apa tadi namanya itu, saksi Jehovah itu gini sesat katanya. Apakah dia berani mengatakan itu enggak? Katakanlah itu, tetapi jangan katakan di ruang publik, katakan di ruang tertutup supaya tidak disalahkan. Katakan, jadi jangan suci atau jadi munafikun. Nah, ini dari saya buat kita semua teman-teman, jangan kita picik, pelajari. Memang ini peraturan perundang-undangan semua ada kelemahannya, dan saya setuju itu. Contoh ini misalnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999, kenapa dia hanya bicara paham komunis? Ya. Jadi jangan subjeknya saja, tetapi
bergerak daripada dampak yang ditimbulkannya itu kegaduhan dan keamanan nasional. Apakah yang sekarang ini tidak menimbulkan kegaduhan dan keamanan nasional? Oh, mengganggu, tarik. Ini juga harus dilarang. Ini yang saya katakan itu Mahkamah Konstitusi Maberti atau Magistu. Biarin aja itu MK mendengar itu. Kalau saya dipanggil, saya oke, saya mau berdebat dengan mereka. Jangan Magistu, mangan ngising turu gitu loh. Ini model-model begini harus proaktif dilihat ini. Ya coba, ini kan undang-undang bagus nggak? Kayak tidak bagus lah. Kenapa dia tidak revisi? Karena tugasnya. Jadi sekali lagi saya katakan, wahai Mahkamah Konstitusi, jangan mengistu. Anda mau tersinggung, tidak tersinggung, bukan urusan saya. Fakta ini begitu. Ya, pembubaran partai yang tidak berasaskan Pancasila, Anda mengistu juga. Jadi Anda termasuk di sini apa, tanda kutip, merusak bangsa ini. Namanya saja hebat. Ya mungkin Mahkamah Konstitusi juga perlu dibubarkan itu. Ikutin aja seperti Amerika, Mahkamah Agung. Ada komisi-komisinya, komisi konstitusi, komisi hukum komisi hukum pidana, komisi hukum perdata, udah selesai gitu aja, kan simple. Begitu aja dari saya, teman-teman. Kalaupun ucapan saya radikal, saya ya ini Pak, bangsa dan negara ini. Terima kasih, Pak. Kalau ungkapannya si Pendeta Gilbert itu, saksi Yehova sesat bisa dilaporin polisi nggak, Pak? Bisa, kenapa tidak bisa? Nah, itu menimbulkan keresahan. Jadi bukan saksi Jehovahnya yang objeknya, tetapi menimbulkan keresahan. Mungkin boleh dicoba itu, Pak, dilaporkan polisi, Pak, si Gilbert itu. Kan ada videonya itu kan. Ya, yang penting barbuknya, Pak. Barbuknya kita dikasih. Seperti Daniel ini ada barbuk, kita jalan. Ada. Saya masih simpen videonya itu, Pak. Boleh, Pak. Dicoba, Pak, karena maksudnya yang begini-begini, kalau mau laporin semua. Ya, Yang Islam, yang Kristen, ngomongnya kita laporin semua, nggak urusan. betul. Nah, nanti kalau yang kayak Nanda segala macam, ya pokoknya siap-siap barbekyunan saya nanti kan. Ya. Nah, ini ada Pak Frans Lisinaga nih, tadi udah resen tapi ketinggalan nih Pak Frans nih.